Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Ibu Zuyina. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang tugas-tugas yang telah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Tugas materi dimensi 3, mata pelajaran matematika wajib kelas 12. Langsung saja ya. Untuk yang pertama, soal nomor 1, Ibu bacakan lagi. Diketahui limas beraturan TABC dengan bidang alasnya berbentuk segitiga sama sisi. TA tegak lurus dengan bidang alas. Jika panjang AB sama dengan 4 / 2 cm dan TA sama dengan 4 cm, tentukan jarak antara titik T dan C. Nah, untuk soal yang pertama ini terlebih dahulu kita akan menggambar apa yang sudah dijelaskan pada soal. Jadi kita mengaplikasikan soal tersebut menjadi simbol atau suatu gambar bangun ruang limas beraturan TABC. Di sini sudah dijelaskan bahwa segitiganya nanti pada alas itu sama sisi. Kemudian TA tegak lurus dengan alasnya. Sehingga kita bisa menggambar seperti ini. Terlihat dari samping T, A, BC dengan AB, BC dan AC-nya sama karena sama sisi. Kemudian TA tegak lurus dengan alasnya, sehingga di sini Ibu beri tanda tegak lurus. Dan kita juga menggambarkan dari sisi belakang ya. Ini TAB ini saya buat sisi yang belakang. Kemudian ABC di sini AB, BC, AC sama sisi. Jadi terlihat sekali, lebih jelas yang ini ya. Tegak lurus di mana TA-nya dengan AB saling tegak lurus. Bisa dipahami gambarnya? Oke, kemudian kita masukkan AB-nya 4/2. TA 4 cm. Nah, kira-kira ini gambarnya seperti ini ya. Mohon maaf sebelumnya karena seharusnya AB ini lebih panjang dari TA di gambar. Tapi ini hanya gambar sementara saja yang menunjukkan bahwa TA dengan sisi alas itu tegak lurus ya. Seperti itu. Jadi kita bisa mencari jarak antara T ke C. Di sini bisa kita cari dari TB dulu yang kita cari. Atau bisa langsung tidak apa-apa karena AC ini sama dengan AB, berarti di sini langsung 4/2 dengan 4 Pythagoras. Kalau di sini Ibu menggunakan TB dulu karena dari gambar sudah terlihat jelas ya. Sehingga TB sama dengan akar dari 4 cm dikuadratkan ditambah 4/2 dikuadratkan. 4/2 dikuadratkan. 4 kuadrat 16, 4/2 kuadrat itu 32. Kemudian kita tambahkan sehingga hasilnya akar 48. Akar 48 adalah 16 dikali 3. Akar dari 16 kali 3. Selanjutnya akar 16-nya ini kita keluarkan menjadi 4 karena akar 16 itu 4. Kemudian masih bersisa akar 3 sehingga hasilnya 4/3 cm untuk TB. Yang kita cari jarak antara T dengan C berarti TC. Nah, TC ini panjangnya sama dengan TB karena AB, BC dengan AC ini sama. Sehingga otomatis TB dengan TC panjangnya sama. Sehingga
TC sama dengan 4 akar 3 cm. Untuk tugas yang telah dikerjakan ada satu kelompok yang salah ya. Mungkin karena kurang teliti atau bagaimana. Yang lainnya sudah benar. Kalau begitu kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, nomor 2. Perhatikan 5 segi 6 beraturan berikut ini. Jadi ada soal yang sudah ada gambarnya 5 segi 6, alasnya segi 6 beraturan. Diketahui panjang AB-nya 10, kemudian TA-nya 13 cm. Titik O itu merupakan titik tengah garis BE. Dari B ke E ditarik suatu garis. Kemudian titik tengahnya di sini diberi titik O. Selanjutnya tentukan jarak antara titik T dan O. Dari T ke O kita tarik garis. Sehingga yang kita cari adalah TO. Oke. Nah, berarti kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan melihat gambar terlebih dahulu. Kemudian kita representasikan dengan soalnya bahwa di sini ABCDEF ini segi 6-nya beraturan. Berarti otomatis AB itu panjangnya sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE, sama dengan EF, dan sama dengan AF, yaitu 10 cm. Kemudian, karena alasnya juga segi 6 beraturan, berarti kalau beraturan itu panjangnya sama ya. Berarti di sini ketika kita lipat itu akan membentuk segi yang sama. Ini kalau kita lipat 2 kali, berarti kan nanti terbentuk segitiga. Ya, bisa dibayangkan ya. Nah, segitiga ini sisinya sama karena beraturan, segi 6 yang beraturan. Sehingga segitiga ABO, segitiga OBC, segitiga ODC, segitiga EDO, segitiga EFO, segitiga AFO sama, yaitu sama sisi. Dan panjangnya sisinya masing-masing adalah 10 cm. Nah, setelah itu baru kita mencarinya, kita ambil segitiga dari TOA. TOA kita ambil, sehingga gambarnya seperti ini. AO-nya 10 cm, TA 13 cm, sehingga TO kita menyelesaikannya menggunakan Pythagoras. Sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Sama dengan akar 169 dikurangi 100 sama dengan akar 69 cm. Nah, kemudian setelah Ibu lihat-lihat dari tugas kalian, untuk nomor 2 ini hampir semua kelompok jawabannya benar, tetapi kurang lengkap. Beberapa di antaranya kurang lengkap. Kurang lengkapnya kenapa? Di sini banyak di antara kelompok-kelompok yang sudah mengumpulkan akarnya penulisannya kurang lengkap.
hanya begini saja. Akar sampai sini saja akarnya. Kemudian 13 kuadrat kurangi 10 kuadrat. Ada juga yang menuliskan hanya akarnya sampai sini 13 kuadrat kurangi 10 kuadrat. 10-nya tidak ada akarnya. Nah, kalau hal itu dinilai benar-benar, Ibu menilai secara benar, itu sebenarnya Ibu salahkan ya. Karena membacanya pun berbeda. Jadi misalnya di sini akar 13 kuadrat. Akarnya hanya sampai 13. Dikurangi 10-nya tidak ada garis di atas ini. Nah, berarti kan artinya yang diakarkan hanya 13. Bukan 10 juga, begitu ya. Lain kali penulisannya harus lebih dilengkapi lagi. Untuk saat ini, Ibu menoleransi, tapi selanjutnya akan Ibu salahkan. Kemudian ada juga kelompok yang penulisannya untuk nomor 1 tadi, yang di sini, akar 16 kali 3 dari penjabaran 48, ini menulisnya 16,2. Artinya dibagi, jadi 16 dibagi 3. Salah ya. Padahal harusnya dikali, tandanya 1 titik saja, yang artinya kali. Ya, berarti yang merasa salah, Ibu harap dibenarkan dari kelompok yang sudah menjawab dan mengumpulkan pertama ya. Pertama tapi masih salah. Ya, gitu. Bukan titik 2 tetapi titik atau kali. Karena 48 itu penjabaran dari 16 dikali 3. Itu ya. Oke, selanjutnya Ibu bahas nomor 3. Perhatikan bangun berikut. Ada bangun ruang berbentuk alasnya trapesium. Ini berarti prisma trapesium ya. Diketahui panjang AB-nya 5, AE sama dengan BC, sama dengan EF, sama dengan 4 cm. Maka tentukanlah jarak antara titik A dan C, jarak A dengan C, kemudian jarak antara E dengan C, dan jarak antara titik A dengan G. Kita akan bahas satu persatu dari nomor 3A. Jarak antara titik A dengan C. Nah, dari sini untuk mencari panjang AC ini sangat jelas sekali. Kita langsung menggunakan segitiga ABC ya. Menyelesaikannya menggunakan Pythagoras, AB-nya 5, BC-nya 4. Sehingga AC sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 25 ditambah 16. Hasilnya akar 41 cm. Kemudian nomor 3B. Jarak antara titik E ke C. Berarti EC. Nah, EC ini berarti kita mencarinya menggunakan segitiga EAC. Tegak lurusnya pada titik A ya. Berarti kita bisa menggambar seperti ini. AC-nya sudah kita cari
hasilnya akar 41, kemudian EA-nya 40 cm, 4 cm. Selanjutnya kita cari EC, berarti akar dari 4 kuadrat ditambah akar 41 dikuadratkan sama dengan akar dari 16 ditambah 41 sama dengan akar 57 cm. Cukup jelas ya. Untuk soal A dan B ini saling berkelanjutan, sehingga kalau yang nomor 3A salah, otomatis nomor B juga salah. Oke, lanjut nomor 3C. Jarak antara titik A dan G. Berarti A ke G. A ke G ini Ibu mencarinya dari pengambilan segitiga AFG. AFG ya. AFG bisa dibayangkan tegak lurusnya di titik F, berarti AF-nya ini adalah Pitagoras dari AE dengan EF. Berarti 4 dengan 4 ya, sehingga hasilnya 4 akar 2. Kemudian FG. FG-nya sama dengan BC, berarti 4 cm. Berarti dari sini AF 4 akar 2, FG-nya 4, saling tegak lurus, kita tarik AG. Ini. Berarti hasilnya adalah Pitagoras antara AF dengan FG. 4 akar 2 dikuadratkan dengan 4 kuadrat. 16 dengan 32 berarti akar 48 sama dengan 16 dikali 3 sama dengan 4 akar 3 cm. Untuk nomor 3C ini kalian bisa mencarinya menggunakan sisi yang mana saja. Yang penting jawabannya nanti sama ya. Bisa menggunakan seperti yang sudah Ibu tuliskan ini melalui AFG. Bisa juga melalui EG. EGA bisa. Nanti hasilnya akan sama, yaitu 4 akar 3 cm. Setelah Ibu cek satu-satu tugasnya, nomor 3A sudah banyak yang benar, nomor 3B dan C ada yang salah. Ada beberapa di antaranya yang salah itu adalah yang C. Ada juga yang Ibu benarkan di sini, penulisannya saja yang salah ya. Penulisannya dari sini hasilnya nanti untuk AB ini adalah 41 pangkat setengah. Karena awalnya AC kuadrat ya. Ya, Ibu paham maksudnya. AC kuadrat, kemudian di sini agar akarnya hilang berarti AC-nya adalah pangkat setengah begitu. Jadi AC-nya 41 pangkat setengah, hasilnya EC-nya 57 pangkat setengah. Ya, boleh-boleh saja karena akar itu sama saja dengan pangkat setengah. Tetapi Ibu bertanya, apakah kalian paham maksudnya? Saya takutnya kalau melihat dari internet mungkin atau dari mana begitu. Jadi Ibu tekankan lagi, untuk yang menuliskan 41 pangkat setengah itu dipahami ya, maksudnya pangkat setengah itu adalah akar pangkat 2 ya. Oke, sekian pembahasan hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.